وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Baik, kita masuk ke amalan-amalan apa aja yang harus dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Jadi, kalau bisa, dari tanggal 1 sampai 9, puasa. Kalau nggak bisa, dioglang. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 enggak. Tanggal 3 puasa, tanggal 4 enggak. Atau kalau nggak bisa juga, Senin Kemisnya diambil. Ditambahi tiap 1 tahun, 3 hari. Ya, 1 tahun. 1 bulan. Dalam 1 bulan, 3 hari. Itu juga sunnah. Masih nggak bisa lagi, maka paling nggak pas bulan Arafah tanggal 10, tanggal 9 Dzulhijjah puasa Arafah. Jadi gitu ya. Jadi jangan sampai enggak sama sekali semua. Puasa setiap hari enggak, puasa Daudnya enggak, dan Kamisnya enggak, 3 hari dalam 1 bulan enggak, puasa Arafahnya juga enggak. Jangan deh. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya amal di hari itu tanggal 1 sampai 10 adalah yang luar biasa sampai Allah itu bersumpah. Ya, sampai Allah bersumpah tentang 10 hari itu. Termasuk dalam keumuman hadis ini, oleh karena itu Imam Ahmad mensunahkan puasa pada 10 awal Dzulhijjah, yakni setiap hari, selain hari itu lagi. Kemudian Nabi juga mengerjakan Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha menuturkan anna Nabi SAW kana yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah. Bahwasanya Nabi SAW puasa pada hari Asyura 10 dan 9 hari di bulan Dzulhijjah wa salasa ayyamin dan tiap 3 hari pada setiap bulan. Allah Ta'ala. Kemudian prakteknya para salaf, Al-Habib Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menuturkan bahwa di antara sahabat yang mempraktekkan puasa selama 9 hari awal Dzulhijjah adalah Ibnu Umar. Juga ulama lain seperti Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan Qatadah, mereka menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut, dan ini pendapat mayoritas ulama. Dan yang paling ditekankan dari 9 hari itu adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagaimana dalam hadis Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang Arafah, beliau menjawab yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, yaitu menghapus atau mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Walhasil puasa pada 9 awal Dzulhijjah hukumnya sunnah. Hanya saja tidak dibenarkan mengkhususkan hari tertentu untuk puasa seperti masyarakat awam melakukan, dan disebutkan dalam sebagian kitab kuning pengkhususan tanggal 8 dengan istilah puasa tarwiyah. Maka pengkhususan ini nggak ada dalilnya, maka kita bersepakat di atas sunnah, bukan di atas hal-hal yang kayak benar tapi sebenarnya nggak ada solusinya. Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, memperbanyak zikir dan takbir. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fadzkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyami a'dhama indallahi wa la ahabba ilaihi minal 'amali fihin." Bahwasanya ada hari-hari yang sangat besar di mana tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beramal di dalamnya, min hadhil ayyamil asr, lebih dari hari 10 hari pertama, fa'aksiru fihinna minat tahlil, maka perbanyaklah tahlil, wa takbir, wa tahmid. Dan takbir dan tahmid, dan tahlil itu bukan berarti tahlilan, mengucap la ilaha illallah, tapi nggak harus kemudian berjamaah kumpul gitu. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau bertakbir di dalam tendanya di Mina, suara beliau didengar oleh orang-orang di dalam masjid, lalu mereka ikut bertakbir. Demikian juga orang yang berada di pasar pun bertakbir sehingga Mina dipenuhi dengan suara takbir. Allah Ta'ala. Kemudian kita masuk yang poin yang ketiga, yaitu melakukan ibadah haji. Ini juga amal yang utama. Nabi SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah satu dengan yang lain, maka mengampuni dosa di antara keduanya.
Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah, dan haji mabrur enggak ada balasan yang lebih pas, lebih pantas kecuali surga. Haji mabrur adalah haji yang sesuai dengan tuntunan syar'i, menyempurnakan hukumnya, mengerjakan dengan penuh kesempurnaan dan lepas dari dosa serta terhiasi dengan amalan saleh dan kebaikan. Bila ada yang bertanya bagaimana kriteria haji mabrur, yang pertama ikhlas. Seorang hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer kebanggaan atau ingin dipanggil Pak Haji atau polisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din." Tidaklah kita disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang kedua ittiba. Haji mabrur itu harus ittiba, harus mengikuti sunnah Nabi SAW, sehingga Nabi SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Contohlah cara manasik aku. Kemudian yang ketiga, harta untuk berangkat ini juga harus harta yang halal. Nabi SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu maha baik dan tidak akan terima kecuali yang baik-baik. Kemudian yang keempat, menjauhi segala kemaksiatan, kebidahan dan penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man farada bihinnal hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil." Kita enggak boleh melakukan kemaksiatan. Kelima, berakhlak baik antar sesama, tawaduk dalam bergaul dan suka membantu kebutuhan saudaranya, maka hal ini adalah hal yang positif. Kemudian yang keempat, dan amal ibadah yang keempat yaitu berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkorban. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan Nabi SAW tinggal di Madinah 10 tahun dan beliau selalu berkorban. Para ulama juga telah sepakat bahwa ibadah kurban adalah syariat Islam, syiar-syiar Islam. Sehingga Ibnu Qutadah Allah mengatakan kaum muslimin telah sepakat tentang diriwayatkannya berkorban. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau berkata tidak ada persisian bahwa berkorban termasuk syiar agama Islam. Wallahu taala alam.